Aku nggak tahan. Jangan dilepas Juliet. Kamu tahu kan kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Koit dong. Kamu tenang aja Snow. Aku akan ingat untuk selalu senyum. Au, sakit. Lin, kamu nggak senyum. Kode merah. Lin, senyum Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum Juliet. Makasih. Apa? Tifa, koit dong. Koit dong. Kavian, mereka memantau kita. Ayo senyum kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Hah, sayang. Hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih. Makasih Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, terusan mamaku. Koit dong. Koit dong. Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Kode merah. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Please, ya. Syara. Aku senyum kok. Aku senyum. Peringatan. Peringatan. Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow. Dia adalah pencipta protokol senyum. Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu. Ih, Aku cuma mau kamu bahagia. tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua ini buat kamu sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak, jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat Pan AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955. Membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang. Dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Aduh. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan, sang petugas bandara, menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami Pan AM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang. Dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992? Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak?
Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu. Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. Bayaran? Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Bocan. Tuan Snow, siang ini jadwal Anda survei rumah yang baru saja Anda beli untuk kejutan ulang tahun Nyonya Juliet. Segera siapkan mobil saya. Tuan akan menyetir sendiri? Ya, Baik, Tuan. Papa, Celo mau ikut. let's go. Celo diam-diam ya, jangan bilang sama mama. Oke. Celo. Selamat siang. Selamat datang Tuan Snow. Saya Zoe, agen properti yang ditugaskan hari ini. Mari kita mulai dari ruangan utama. Perasaan apa ini? Hawanya lembab banget ya. Iya, maklum Tuan, udah lama nggak ditempatin. Papa dengar gak? Ada dede bayi nangis. Gak ada suara apa-apa. Mari Tuan, kita ke lantai atas. Kenapa, Celo? Tadi ada tante masuk ke sana. Hah? Kok nggak bisa dibuka? Maaf Tuan, tapi kunci kamar ini hilang. Mencurigakan. Pa, Celo aus. Yuk, kita cari minum. Bu, beli. Kau pemilik baru rumah di ujung itu ya? Iya, Bu. Haiya, kenapa kau beli? Kau tidak cari tahu dulu apa? Emangnya kenapa, Bu? Rumah itu dulunya bekas praktek bidan aborsi. Apa? Aska, cepat ke sini. Anda memanggil saya, Tuan? Tolong bantu saya dobrak pintu kamar ini. Baik. Tempat apa ini? Kenapa menyengat sekali baunya? Astaga. Woi Juliet, tugasnya tadi halaman berapa sih? Hah, sumpah ya Tifa, kalau aku nggak pernah ngeliat penampakan wujud kamu bentukannya kayak cewek gini, aku pasti ngiranya kamu cowok loh. Lah, nape? Habis suara kamu ngebas Tifa, kayak suara cowok gitu yang bener-bener laki banget. Setelan pabriknya begitu dia. Udah bawaan dari orok begini gua mah. Makanya aku bilang suara kamu tuh ganteng Tifa. Ih, apa sih Juliet, kamu bolot ya? Jelas-jelas suara Tifa tuh lebay, kayak disengajain gitu loh. Gak kayak suara Mimi yang asli maco kayak cowok beneran. Kemarin diimut-imutin, sekarang dimaco-macoin. Yang bener suara ente yang mana? Jangan-jangan lu kalau pagi Mimi, kalau malam Mulyono ye? Untung bukan nama bapak aku yang disebut. Oh ya Juliet, bahan rapat buat kegiatan. Snow, nanti malam kita jadikan nongkrong sama cowok-cowok semua di base camp. Oops, sorry, reflect. Denger sendiri kan kalau suara Mimi tuh berat natural, gak dibuat-buat kayak Tifa. Sumpah pengen gue semen tuh mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya, maklum lah. Mimi kan cewek tomboy. Jadi ya begini deh ngomongnya. Apa cuma Mimi ya cewek yang suaranya berdemek kayak gini? Diam, lo bisa stop gak? Berinding gua dengernya. Suara lo tuh aneh banget, kayak genderuwo lagi sakit Amanda tau gak? Mimi sebel. Bentar. Genderuwo sakit amandel tuh bagaimana bunyinya? Minum susu, rasa semangka, kita lucu, ada yang punya. Enak susunya mama, enak susunya mama, enak susu. Happy birthday sayang. Makasih papa. Ini buat kamu. Makasih mama. Kamu sekarang siap-siap ya, kita mau rayain pesta ulang tahun kamu. Wah, asyik. Selamat ulang tahun Tifa. Makasih. Kita main di sana yuk. Ayo. Kamu mau kemana Tifa? Itu mah tempat yang ada pelosotannya. Zoe, kamu tolong dampingi Tifa ya. Baik Tuan. Dadah. Dah. Yeay. Nona muda gemes banget. Ma, ada yang bisa aku bantu? Tolong ambil box coklat di gudang boleh? Kira-kira apa ya isinya? Ih, ada mainan lama aku. Kangen deh.
Apaan nih? Ya ampun, ini kan album foto waktu aku masih kecil. Astaga, lucu-lucu banget ya. Loh, udah sayang. Ma, waktu aku ulang tahun yang keempat, seingatku, aku ada main bareng sama anak cewek yang pakai baju biru. Rambutnya sebahu, poninya rata gitu. Tapi kok di foto ini aku cuma sendirian, Mah? Hah? Ternyata dia beneran datang. Maksudnya? Kamu mungkin lupa, dulu kita punya tetangga. Ini undangan pesta ulang tahun aku. Wah. Janji ya kita layain sama-sama. Aku janji. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahun kamu. Apa? Selamat ulang tahun, Tifa. Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Denger nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diem lah lu Snow. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gue juga pernah dengar kalau ada